Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengisi beban kerja dosen pada Sister Kemdikbud. Jadi bagi Bapak Ibu dosen, baik yang sudah lulus sertifikasi maupun yang belum, ini kita diwajibkan untuk mengisi beban kerja dosen maupun laporan kinerja dosen di setiap akhir semester. Nah, bagaimana cara mengisi BKD maupun LKD tersebut pada aplikasi Sister? Kita langsung saja buka browser kita menuju akun website, maksud saya website Sister pada institusi kita masing-masing. Kemudian kita gunakan akun kita sebagai dosen. Kita langsung fokus pada menu layanan BKD. Kita ambil rekap kegiatan. Nah, di sini untuk semester genap belum diisi, maka bisa kita lakukan pengisian. Kita ambil menu belum diisi ini. Sementara bagian sebelah kirinya rencana kinerja itu akan terisi otomatis ketika pada laporan sisi kanan telah terisi. Oke, ini adalah bagian biodata. Kita bisa melihat info untuk dosen di sini, penarikan kinerja, batas waktunya sampai 31 Agustus. Kemudian masa pengisian sampai 24. Jadi pastikan Bapak Ibu di masa pengisian inilah kita melengkapi data-data yang diminta. Lewat dari itu maka sistem akan terkunci. Kemudian masa penilaian oleh asesor sampai 31 Agustus. Di sini kita lihat pertama biodata sesuai dengan biodata yang kita miliki. Perlu diperhatikan ketika kita memiliki jabatan, ya, jabatan struktural di perguruan tinggi kita, maka nanti ada keuntungan yang bisa kita dapatkan, yaitu pada bagian kesimpulan, ya. Jadi misalnya ada dua kategori di sini status dosen itu ada DT, dosen dengan tugas tambahan, ada jabatan struktural, kemudian ada DS, dosen biasa. Nah, pada bagian simpulan, Bapak Ibu bisa lihat, kalau dia DT, maka ada nilai yang diberikan, yaitu pada pendidikan, kinerja pendidikan itu cukup 3 SKS, itu sudah cukup. Ya. Kemudian ini penelitiannya boleh kosong malah, pengabdian boleh kosong, penunjang boleh kosong ya, karena sudah include pada tugas tambahan yang dibebankan. Sementara bagi Bapak Ibu dengan status dosen biasa ini minimal 8 SKS biasanya. Ya, kita lanjutkan, saya kembali ke menu pelaksanaan pendidikan. Oke, di sini terlihat pada bagian melaksanakan perkuliahan, ini sudah masuk secara otomatis dari feeder perguruan tinggi masing-masing. Jadi ini operator pangkalan data perguruan tinggi kita lah yang mengentrinya secara otomatis. Akan terpanggil atau link ke Sister ini. Nah, berwarna merah ini bukti bahwa belum ada bukti ajar. Bagaimana cara melengkapinya? Kita bisa klik di sini. Ya, ini mata kuliah, pertemuannya, ini SKS, sehingga SKS BKD-nya yang dinilai ini, yang diakui. Saya coba, saya klik ini untuk melengkapi datanya.
Oke, di sini bagian upload dokumen. Pastikan kita telah memiliki dokumen, ya. Dokumennya apa? Di antaranya adalah daftar hadir perkuliahan dan daftar nilai mahasiswa. Nah, hasil daftar-daftar tersebut kita scan jadikan dalam bentuk format PDF, ya. Kita coba, saya sudah menyiapkan dokumen tersebut. Ini file yang kita ambil dari komputer kita. Jadi ada 2 data, tadi dia kelas A2 tadi ya. Saya ulangi, saya mau lihat kelasnya tadi. Oke, 2A3, kelas A3. Oke, ini daftar hadirnya, saya beri label DH saja. Ya, nama dokumennya hadir ya. Boleh ditambahkan barangkali keterangan, kosongkan saja. Jenis dokumen di sini kita pilih. Kalau tidak ada kategorinya di sini, kita ambil saja lainnya. Nah, tautan dokumen ini adalah tautan Google Drive. Jadi, file selain dalam komputer kita, kita juga harus menyiapkan dalam Google Drive yang kita miliki. Saya telah memilikinya di sini. Ya, saya buka folder BKD ini agar memudahkan. Ya, ini folder BKD-nya tadi DH3, daftar hadir kelas A3. Nah, ini kita klik kanan, kemudian ambil get link. Oke, kemudian pada bagian restricted, ini kita ganti dengan anyone with the link. Kemudian kita copy link ya, copy link, kemudian done. Nah, logonya akan berubah, ada tanda orang. Ini artinya telah secara publik ya, linknya bisa dibagikan. Kemudian kita kembali ke sini, kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah kita simpan dokumen. Nah, inilah setelah kita masukkan maka masuklah datanya. Nah, walaupun baru satu, kita coba kita kembali. Walaupun baru satu dokumen yang kita upload, pada menu ini dia berubah menjadi biru ya. Jadi bukti ajarnya sudah masuk. Nah, silakan kita ulangi langkah yang sama, kita klik kembali ini, kita masukkanlah data pendukung lainnya seperti daftar nilai. Nah, itu kita lakukan untuk semua mata kuliah yang kita ampu pada semester ini. Oke, kalau sudah itu kita lanjut ke menu kedua yaitu Tridharma Dharma kedua, penelitian. Oke, bagian penelitian di sini masih kosong, kita bisa upload ya sesuai dengan menu yang ada, karya ilmiah sesuai bidangnya misalnya. Kita coba upload di sini.
Oke, tidak ada data yang bisa diambil. Nah, kalau tidak ada data, maka kita ambil dari pelaksanaan penelitian publikasi karya. Kita langsung saja klik ini, itu sama saja dengan di sini ya, pelaksanaan penelitian. Kita coba klik publikasi karya. Dia akan lanjut ke tab baru. Kemudian ada 3 publikasi yang bisa kita ambil katanya di sini, namun setelah saya lihat ini data-data yang lama. Data terbaru 2022-nya belum masuk. Nah, bagaimana cara mengimportnya? Kita juga bisa mengimport dari Sinta. Kita coba klik. Ini prosesnya. Bapak Ibu yang telah memiliki akun Sinta, bisa diambil data dari Sinta tersebut. Kita lihat apa hasilnya. Nah, ini dia data yang bisa diinputkan ada 2, namun lagi-lagi data tersebut masih data yang lama. Maka saya gunakan cara yang kedua selain menginput melalui import Sinta. Saya coba guna tambah di sini. Ini tambah secara manual. Oke, kita klik menu tambah ini. Oke, di sini kita pilih pelaksanaan penelitian, kemudian menghasilkan karya sesuai dengan bidang. Nah, di sini kita pilih penelitian kita itu berbentuk seperti apa dan pada jurnal apa. Saya menggunakannya pada menu ini, penelitian dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi. Oke, kita klik. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan jurnal yang belum terakreditasi, berarti menunya ada di sini ya, penelitian dalam bentuk jurnal nasional. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia terakreditasi Sinta di sini. Kalau dia bereputasi silakan dipilih di sini. Oke, kemudian kita langsung pilih jenis. Jenisnya nasional terakreditasi. Kategori capaiannya publikasi. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang ada, publikasi. Kemudian ini abaikan saja, filter mas. Nah, di sini judulnya silakan kita coba akses ya. Jurnal tempat terbitnya artikel kita. Oke, ini dia saya pilih media siswa. Oke, ini jurnal saya. Nah, ini judulnya, kita kopikan judul ini. Oke, Ctrl C saja. Kemudian kita kembali ke menu ini, kita pastekan. Lalu di sini nama jurnalnya kita masukkan. Tautan laman jurnalnya kita kopikan saja bagian atas ini. Kemudian kita copy. Kita pastekan kembali di sini. Kemudian tanggal terbitnya kita lihat, tanggal terbitnya di sini 30 April 2022. Oke, 30 April. Volumenya volume keberapa? Dia ya. Volume 16 nomor 1. Oke.
Masukkan kembali 16 nomor 1. Halaman balik ke jurnal 54 sampai 61. Oke. Penerbitnya di sini penerbitnya bisa kita lihat, kita cek jurnalnya. Ini universitas, nah ini dia, Universitas Dinamika Bangsa ya. Dinamika Bangsa Jambi. DOI-nya kalau ada silakan kita masukkan. Mana dia DOI-nya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa, diabaikan ya. Kemudian ISSN-nya ini dia 2527734. Tautan eksternalnya kita abaikan saja, keterangan penunjuk akses kita abaikan. Kemudian pada pilihan file ini bisa kita kosongkan saja. Kalau pada jurnal kita langsung dokumen, kita buat saja jurnal, keterangan kosong, jenis dokumennya publikasi, ini dia. Tautannya tidak Google Drive ya. Pada jurnal online ini kita langsung ke link pada artikel kita. Jadi langsung sini, klik kanan pada PDF, copy link, dan kita pastekan di sini. Oke. Kemudian kita lihat kembali anggota kita. Di sini kita sebagai penulis urutan ke-1, afiliasinya kampus kita. Oke, kemudian perannya kita sebagai penulis, responden autor, kita klik. Lalu untuk anggota, di sini tadi anggota saya adalah Ade Jerma. Kalau kita sendirian, kita langsung simpan ya. Karena ada, kita ketikkan saja namanya seperti ini, maka akan otomatis muncul nama rekan kita. Di sini tentu urutan kedua dia ya. Kampusnya sama kebetulan. Kalau berbeda, misalnya lintas perguruan tinggi, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke, penulis juga bisa kita ganti editor ya. Kemudian kalau ada mahasiswa silakan tambahkan atau penulis lain, kalau tidak kita simpan. Lihat. Oke, data berhasil disimpan. Ini bisa kita close tab ini. Kita kembali ke layanan BKD yang pertama tadi. Kita lihat penelitian. Kita coba panggil di sini. Karena sudah kita lengkapi tadi. Oke, penarikan kinerja untuk ini berhasil dilakukan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia datanya. Ya. Nah, bukti pendukungnya belum ada. Ini sama halnya seperti tadi, tinggal kita klik. Di sini langsung tercantum beban tugasnya 2,5. Ya. Ini bisa kita klik kalau ada perubahan data yang perlu dilakukan. Nah, ini persentase ini capaiannya masih salah. Ini udah 100 ya. 100 karena sudah terbit. Nah, maka beban SKS-nya pun akan berubah. Kalau tadi 40. Nah, 100. Jadi silakan kita cek kembali peran kita sebagai ketua. Ini oh ya, karena penulis beranggota ya.
Oke, kalau sudah kita ubah data. Oke, data berhasil diubah. Nah, kita lihat di sini poinnya lebih tinggi, jadi 6,25. Nah, bukti pendukungnya bisa kita klik kembali seperti tadi. Oke, katanya tidak ada dokumen. Baiklah, kita isi dokumennya. Ambil kembali pelaksanaan penelitian publikasi karya ini. Bagaimana cara kita mengupload dokumen pada bagian publikasi ini? Oke, di sini kita cek mana jurnal yang akan kita gunakan tadi. Nah, ini dia. 18 April 2022. Nah, kita temukan jurnal yang akan kita upload dokumennya, kita ambil di sini, tambah dokumen. Ya, kita klik tambah dokumen. Dia akan kembali membuka tab baru lagi. Nah, di sini kita upload pada pilih file ini, kita upload dokumen jurnal kita. Jadi terlebih dahulu kita download tadi jurnal kita. Saya telah menyiapkannya di sini. Penelitian. Nah, ini jurnal saya. Oke, kemudian namanya ini jurnal. Keterangannya kosong, kemudian ini tadi publikasi, dan ini tadi adalah tautan dokumennya, ya, tautan dokumen yang kita gunakan tadi. Jadi seharusnya di menu awal tadi juga bisa kita masukkan langsung jurnal yang telah kita download. Kalau sudah, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Saya close ini tabnya, saya close kembali ini. Kita lihat kembali pada layanan BKD, kita back. Bagaimana dengan warnanya? Oke, bukti pendukung telah terchecklist dan berwarna biru ya. Jadi hasilnya telah selesai. Oke, kemudian kita lanjut pada dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kita klik. Oke, di sini kita melaksanakan hasil ya, program. Kita sesuaikan dengan materi yang kita gunakan. Nah, biasanya ini ya, membuat karya pengabdian yang tidak dipublikasikan. Kita coba tarik kalau sudah ada datanya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Oke, di sini katanya tidak ada data yang bisa ditarik. Baiklah, saya akan berikan. Kita ambil pelaksanaan pengabdiannya di sini. Oh, oh, saya back dulu. Oke, kita coba kembali. Saya coba klik di sini untuk melihat portofolio mana yang bisa ditarik. Oke, tidak ada. Kita coba lagi.
Oke, di sini berhasil ya. Jadi silakan sesuaikan dengan data yang telah Bapak Ibu entrikan. Di sini Pak saya bagian kredit memberikan pelayanan pada masyarakat, kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah. Ya. Nah, di mana posisi pengisiannya adalah pada pelaksanaan pengabdian. Ini ya, pelaksanaan pengabdian. Menu ini kita isi, kita ambil yang pengabdian. Oke, di sini kita lihat apakah ini baru ya, dan bukti pendukung pun sudah ada di sini. Kita lihat persentasenya, oke. Berarti ini udah selesai, poinnya 0,25. Kita lanjut pada penunjang, pelaksanaan penunjang. Nah, penunjangnya juga sudah terentry di sini menjadi anggota dalam suatu panitia, ya. Namun belum ada bukti pendukung, bisa kita upload kembali. Sudah ada di sini. Panitia. Di sini wisuda yang ada. Jadi silakan dimasukkan datanya seperti tadi, kita ambil bukti pendukung sehingga dia berwarna biru nantinya. Silakan kita ambil menu penunjang lain. Sama halnya seperti kita memasukkan data pendukung baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian, itu sama saja. Nah, saya lewatkan saja ini ke bukti pendukung ini. Ya, sama seperti ini tadi. Kemudian saya langsung saya lanjutkan kewajiban khusus lektor. Kita lihat ada pula kewajiban khusus asisten ahli maupun sesuai dengan pangkat yang kita miliki ataupun jabatan fungsional Bapak Ibu masing-masing. Di sini kita lihat TMT-nya, kemudian syarat minimum dan sudah terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dilengkapi mana data-data yang belum lengkap. Ya, ini masa berlakunya. Kemudian kita lanjut ke simpulan. Nah, ini dia. Simpulan ini hasil akhirnya bagaimana? Oke, berdasarkan data bahwa saya ini tidak memenuhi karena berlebih 2 SKS ya. Minimal 3, saya punya 11, kemudian penelitian saya 6,25, pengabdian 0,25, penunjang 0,5. Total 17 kegiatan. Nah, berarti ini bisa dikurangi ya. Bahkan ini nanti akan saya hapus. Nah, yang jelas Bapak Ibu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Kalau kita dosen dengan tugas tambahan minimal 3, maksimal 16. Kalau dosen biasa DS minimal 8 dan maksimal juga 16. Kalau ini sudah, barulah kita simpan secara permanen. Oke, jadi demikian cara kita melengkapi data LKD BKD pada aplikasi Sister bagi Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.